Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan resmi hari ini di 22 April pemerintah mengeluarkan peraturan terkait mudik di mana memang pengetatan dilakukan di H-14 per 22 April dan H+7 hingga 24 Mei. Jadi peraturan untuk keluar masuk mudik ini kembali diperketat seperti itu dengan tujuan agar tidak terjadinya ledakan kasus. Dan saya masih berbincang di segmen Indonesia Bicara ini masih bersama Profesor Chandra Yoga. Prof, kalau kita kaitkan dengan peraturan larangan mudik, Prof, sebelumnya ada di tanggal yang 6 atau 7 Mei seperti itu, lalu diperluas lagi tanggalnya H-14 hingga H+7 yaitu 22 April sejak sekarang hingga 24 Mei. Prof, Anda melihat aturan ini seperti apa? Jadi begini, pada dasarnya kan sekarang penularan itu terjadi karena ada kontak dari orang ke orang. Baik. Kalau ada makin dekat kontak, itu kemungkinan penularan makin besar. Makin banyak orang berkumpul, kemungkinan penularan makin besar. Jadi memang harusnya dicoba atau dilakukan upaya agar tidak terjadi kerumunan ini atau kontak langsung tanpa menggunakan masker dan berbagai lain. Jadi saya kira upaya yang dilakukan untuk mengubah aturan hari ini menjadi mulai hari ini aturan diperketat itu salah satu upaya untuk itu. Tetapi selain upaya seperti itu yang sebenarnya juga kita perlukan adalah untuk menghimbau semua masyarakat bahwa pematuhan 3M, atau upaya untuk tidak berkerumun atau upaya untuk tidak memaksakan diri itu manfaatnya untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang kita cintai, baru kemudian untuk orang terdekat, untuk masyarakat, untuk bangsa. Tapi manfaat yang terbesar adalah untuk melindungi kita sendiri dan keluarga kita, orang yang kita cintai. Jadi itu yang sebaiknya menjadi pendapat dari masyarakat masing-masing begitu ya, selain aturan-aturan yang diperketat seperti sekarang. Jadi intinya bahwa mengedukasi masyarakat 3M ini ya tetap nomor satu ya, Prof ya. Di luar peraturan yang memang diterapkan. Tapi kalau kita lihat, Prof, kepatuhan terhadap 3M di masyarakat untuk saat ini. Anda sendiri melihat bahwa apakah ada tadi sudah longgar atau sudah banyak yang tidak patuh dari pandangan Anda? Yang nomor satu saya ingin sampaikan dulu karena bahwa orang tidak patuh itu bukan saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan, oh lihat orang Indonesia plus 62 nggak patuh, nggak juga ya. Karena negara lain juga begitu ya. Saya nggak usah cerita India, tapi Eropa, benua Amerika juga banyak yang orang yang tidak patuh. Jadi tidak patuh itu terjadi di mana-mana. Apalagi sekarang kita sudah lebih dari setahun pandemi itu. Jadi ya memang ada orang tidak patuh, tapi tugas kita, tugas katakanlah pelayanan, tugas kesehatan, tugas pemerintah, tugas media untuk terus mengedukasi masyarakat bahwa kepatuhan itu perlu dilakukan. Sekali lagi kalau saya sih message-nya kepatuhan itu perlu dilakukan untuk kita dan untuk keluarga kita. Itu yang pertama, untuk yang utama. Selain tentu untuk masyarakat, untuk bangsa. Jadi kepatuhan itu memang banyak faktornya begitu. Ada yang bilang pandemic fatigue, ada yang bilang restriction fatigue karena sudah terlalu lama. Tapi kita terus edukasi masyarakat. Di sisi lain tentu dibuat aturan-aturan sehingga memperkecil kemungkinan kerumunan orang. Baik. Kalau kita bicara vaksinasi, Anda juga sempat menyinggung bahwa vaksinasi harus terus dilakukan karena tadi jumlahnya masih sangat sedikit. Kalau dari catatan saya untuk saat ini ada sekitar baru 17 juta dosis vaksin yang sudah kita suntikan dan dari target 70% jumlah penduduk, Prof. Kalau bicara vaksinasi di tanah air, Anda melihatnya seperti apa? Jadi sekarang kan seperti dibicarakan yang jadi masalah adalah jumlah vaksinnya yang kurang. Betul. Nah, sebenarnya ada 4 sumber vaksin suatu negara dan itu yang mesti diupayakan maksimal. Nomor 1, dia dapat dari negara lain. Katakanlah hubungan bilateral antar, saya dengar Sinovac kita dapat dari Cina, ya, atau India, Rusia dulu pernah membagi-bagikan juga vaksin. Nomor 2, kita beli di pasar bebas, jadi mungkin beli Pfizer atau beli AstraZeneca di pasar bebas gitu. Nomor 3, kita dapat dari yang namanya COVAX. Kebetulan saya menjadi advisory group di COVAX itu yang memvalidasi pembagian vaksin pada seluruh negara termasuk Indonesia yang kemarin sudah dapat AstraZeneca 1 juta itu. Dan yang nomor 4 adalah membuat vaksin sendiri. Nah, 4 sumber ini yang jadi sumber vaksin untuk suatu negara. Nah, untuk menghadapi sekarang kekurangan vaksin, maka ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan. Nomor 1, bagaimanapun karena kita bisa dapat vaksin dari berbagai negara, nomor 1 memang global health diplomacy itu harus terus digiatkan. Saya tahu itu sudah dilakukan, tapi kalau bisa terus ditingkatkan begitu. Saya dengar bahkan sampai level pimpinan negara, tapi bagaimanapun diplomasi ini memegang peran penting untuk bisa mendapatkan vaksin dari sumber-sumber negara lain. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, kita bisa beli vaksin dari pasar bebas. Nah, Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan SK, saya kira,
akhir tahun 2020 bahwa ada 7 vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Nah, tapi kan sekarang dengan situasi keterbatasan vaksin seperti sekarang ini, mungkin kita bisa cari di luar yang 7 itu. Cari saja, mungkin saja di luar yang 7 itu juga ada kemungkinan vaksin-vaksin lain. Jadi eksplorasi untuk mendapatkan vaksin yang ada di pasar dunia ini memang bisa harus terus diupayakan. Selain yang 7 yang sudah ada di SK Menteri Kesehatan, yang SK tentu bisa direvisi kalau diperlukan. Baik. Nah, yang ketiga adalah kalau memang vaksinnya masih terbatas seperti sekarang ini, diberikan pada mereka yang paling memerlukan, yang paling berisiko tinggi. Yang paling memerlukan berisiko tinggi itu nomor 1 lansia. Dan kita tahu lansia itu cakupannya relatif masih rendah saat ini. Jadi itu harus digenjot habis-habisan supaya lansia itu tercover maksimal. Dan yang kedua yang comorbid. Comorbid itu adalah mereka yang sudah punya penyakit sesuatu sehingga dia mudah sakit, dan kalau sudah sakit mudah berat penyakitnya, bahkan kemungkinan meninggal lebih tinggi, dan comorbid ini harus divaksin. Jangan terlalu pakai batasan umur lagi. Jadi beberapa negara sudah memvaksin semua di atas 50 tahun, atau 45 tahun, atau di atas 40 tahun, asal ada comorbid. Gitu ya. Jadi comorbid plus umurnya bisa diturunkan sehingga mereka ini orang yang bisa divaksin lebih duluan gitu kalau memang jumlahnya terbatas. Dan yang kelima tentu kalau bisa ada vaksin dalam negeri, kita akan bagus, tapi kan vaksin dalam negeri ini memerlukan proses begitu ya. Prosesnya harus diikuti sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang ada, dan kalau nanti itu sudah ada tentu akan membantu. Jadi 5 hal ini yang bisa dilakukan untuk meningkatkan vaksinasi di dalam negeri, sambil tadi kita sudah sampaikan message-nya adalah untuk mereka yang sudah divaksin saat ini tetap harus menjaga protokol kesehatan. Karena sebenarnya kenapa sih orang suka tanya, kenapa sih saya udah divaksin 2 kali kok masih sakit gitu ya? Itu ada 3 kemungkinannya. Nomor 1, mungkin saja virusnya masuk sebelum suntikan kedua dilakukan, gitu ya. Jadi pada waktu antara suntikan pertama kedua itu orang virusnya masuk, kemudian disuntik dan virusnya berkembang, gitu ya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, memang tidak ada vaksin yang 100% bisa efikasinya, tidak ada. Jadi vaksin itu ada yang efikasinya di bawah 60, 70, 80, 90. Jadi memang selalu tetap saja ada kemungkinan sebagian orang yang mungkin sakit, hanya saja kemungkinan sakit itu turun besar, gitu, turun drastis. Saya ingin tegaskan sekali lagi, kalau efikasi disebut 65%, itu artinya kemungkinan orang itu mendapatkan penyakit itu 65% lebih rendah daripada orang yang tidak divaksin. Baik. Itu. Tapi juga kemungkinan dia sakit berat, kemungkinan sakit meninggal lebih rendah lagi daripada. Baik, ya, ini yang menjadi perdebatan beberapa waktu lalu terkait efikasi dan juga sikap pesimis apatis masyarakat ketika bicara vaksin. Karena Anda menyebutkan tadi banyak yang merasa kok saya sudah vaksin tapi sakit dan demam gitu, kena COVID juga. Jadi vaksin nggak ampuh. Ternyata dengan penjelasan tadi kita bisa memahami ya, Prof, ya, bahwa vaksin ini berfungsi untuk tadi menekan tadi gejala-gejala tadi agar lebih ringan seperti itu, dan tadi efikasi sebenarnya menarik 65%, berarti 65% lebih rendah daripada yang tidak pakai vaksin seperti itu ya, Prof ya. Enggak, saya koreksi sedikit cuma. Jadi 65% kemungkinan sakit lebih rendah. Jadi vaksin itu bukan hanya menekan gejala. Jadi kemungkinan jadi sakit juga lebih rendah. Tapi tidak nol kemungkinannya gitu. Jadi masih sangat mungkin untuk sakit seperti itu ya, Prof ya? Sangat mungkin, barangkali terlalu berlebihan. Masih mungkin gitu lah. ini kan yang banyak tidak dipahami masyarakat kadang, Prof. Itu kenapa banyak yang masih ragu untuk disuntik vaksin, untuk yang merasa bahwa ya tadi penuh banyak ya hoax juga banyak beredar, jadi mempengaruhi pendapat masyarakat di tanah air. Itu kenapa edukasi perlu terus dilakukan ya, Prof ya? Ya, betul. Prof, kalau kita juga bicara kembali ke India, Prof, Anda juga masih berkomunikasi dengan teman-teman di India terkait gelombang kedua ini. Yang saya baca juga, Prof, bahwa untuk varian yang berasal dari India sendiri dikatakan lebih bergejala, di mana banyak yang terkena adalah anak-anak dan dewasa dengan simptom seperti itu, sesak napas. Apakah hal ini bisa dikonfirmasi, Prof? Seperti apa? Ya, jadi selalu kalau ada varian baru atau mutasi baru berkembang berbagai informasi seperti itu ya. Baik. Tapi makanya kalau WHO itu memakai kategori yang namanya VOC, variant of concern, VOI, variant of interest. Ada lagi satu lagi di bawahnya yang lebih rendah lagi, VUI,
varian under investigation. Oke. Nah, kalau varian itu ditemukan, maka memang biasanya diteliti dulu, kemudian dinilai apakah ini cukup berbahaya atau tidak. Kalau sudah berbahaya dinyatakan sebagai variant of concern. Kalau mau lebih serem lagi, kalau CDC-nya Amerika keluar satu lagi namanya VOHC, lebih tinggi lagi. Itu variant of high consequences. Walaupun ini belum ada yang masuk dalam kategori variant of high consequences. Nah, sejauh ini yang variant of concern memang yang B1351 dari Afrika Selatan, bukan dari, pertama dilaporkan di Afrika Selatan, B117 yang dari Inggris, yang ada di Indonesia, dan juga P1 dari Brasil. Yang si India B1617 ini memang sudah ada laporan bahwa dia lebih cepat menular, dan dia bisa menghindar dari antibodi. Artinya kalau dia bisa menghindar dari antibodi, kemungkinan tidak efektif tervaksin. Tapi kita masih tunggu bukti karena lebih lanjut lah. Dinamis sekali. Iya, masih dinamis. Oke, jadi perkembangannya tadi masih dinamis. Jadi juga yang saya baca juga, Prof, bahwa beberapa ilmuwan masih yakin varian yang India ini tidak lebih berbahaya daripada Afrika ataupun Inggris dan Brazil. Tapi Anda menyebutkan tadi semuanya masih diteliti dan masih sangat dinamis. Kita kembali, Prof, bahwa keadaan belum terkendali, belum begitu aman. Indonesia masih berjuang seperti itu. Vaksinasi masih berlangsung walaupun tadi masih di bawah target untuk 70%. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk saat ini, Prof, untuk pemerintah dalam hal tadi kaitannya dengan ada perayaan Idul Fitri, sudah ada peraturan mudik seperti itu, 3M terus digalakan. Apalagi yang menurut Anda yang perlu kita perbaiki agar kita tidak terhindar seperti yang terjadi di negara-negara Eropa dan India? Ya, kalau kita sebenarnya gini, saya punya dua jawaban. Nomor satu, kaidah umum dunia, bukan Indonesia, kaidah umum dunia mengatakan bahwa mau tidak mau pandemi ini dikendalikan dengan 3M, dengan 3T, dan dengan vaksin. 3T-nya harus jalan. Artinya 3M-nya harus maksimal, 3T-nya harus maksimal, vaksinnya harus maksimal. Itu baru bisa berjalan dengan baik. Walaupun tadi saya sudah cerita bahwa kejadian nyata di India dari 97.000 turun ke 9.000, turun 10 kali lipat, itu dengan 3M dan 3T yang mereka kerjakan. Terutama 3T ya, karena 3M-nya juga akhirnya nggak terlalu kuat. India itu pada waktu bulan Maret, pada waktu saya di sana, itu dia melakukan lockdown satu negaranya. Salah satu lockdown terbesar di dunia karena 1,4 miliar orang di lockdown. Tetapi memang sesudah 3-4 bulan nggak tahan juga ya. Aspek sosial ekonomi harus dikendalikan dan kasusnya masih naik juga, akhirnya lockdown-nya dilonggarkan. Nah, jadi mau tidak mau harus ada balance antara 3M yang maksimal, 3T yang maksimal, dan juga vaksinasi yang maksimal. Nah, itu kaidah umum. Nah, bagaimana untuk mencegah yang pengalaman dari India, yang 5 hal saya sebutkan tadi, kita harus galakan terus-terusan. Bagaimana meningkat, saya tahu Mas Juno sudah bilang sosialisasi sudah dilakukan. Mungkin sosialisasi harus terus makin maksimal dilakukan gitu ya. Saya kemarin jalan-jalan lihat ada orang goreng tahu, kayaknya enak banget ya. Tapi yang jualan nggak pakai masker. Jadi mau beli juga kita nggak berani kan. Udah biasa itu, Prof. Hal seperti itu yang mesti Iya. Karena mesti terus. Saya juga kadang ngelihat pemandangan itu sama seperti Prof tadi di tempat olahraga yang sudah dibuka saat ini. Masih banyak sekali yang tidak pakai masker. Saya sempat wondering ini, emang kalau di tempat olahraga atau apa nggak ada virus gitu ya? Sampai banyak orang. Nah, Prof, mungkin terakhir, Prof. Kalau saya tanya, kita terkait Asia Tenggara, Prof. Anda pernah membawai Asia Tenggara. Kita lihat Indonesia. Ya, kita mungkin kalau compare apple to apple dengan negara-negara Asia Tenggara nggak wajar ya, karena Indonesia gede dan penduduknya besar. Kalau kita melihat scene-nya atau frame-nya Asia Tenggara, kenapa Indonesia ini yang let's say paling agak babak belur, Prof, dibandingkan negara-negara tetangga kita yang ya walaupun mungkin jumlah penduduk mereka lebih dikit, atau apa yang membuat Indonesia ini harusnya treatmentnya seperti apa kalau kita compare dengan Asia Tenggara lain yang sudah bisa at least survive seperti Thailand dan negara-negara tetangga lainnya? Ya, tapi memang Thailand itu ada sistem kesehatan yang sangat kuat di negara itu ya. Dari mulai sistemnya maupun juga masyarakatnya. Sistemnya. Jadi itu bisa mengendalikan bukan hanya COVID, berbagai penyakit yang lain juga relatif terkendali di Thailand. Tapi kalau kita lihat Filipina misalnya, juga relatif turun kemudian naik. Atau kalau kita mau negara yang lebih sedikit penduduknya, Kamboja yang tadinya juga praktis nggak ada, juga naik. Dunia juga naik. Jadi sebenarnya memang tren di banyak tempat saat ini sedang naik. Tentu Singapura kecil karena maksudnya rendah karena jumlah penduduknya kecil. Malaysia saya kemarin lihat Perdana Menteri sendiri mewanti untuk
jangan mudik, gitu ya. Sama juga seperti kita. Jadi sebenarnya program pengendalian kita sudah tahu semua, hanya intensitasnya yang harus terus ditingkatkan, tidak boleh berhenti secara sangat ekstensif sambil kita ingatkan bahwa memang pandemi masih bersama kita. Baik. Dan sistem kesehatan tadi juga penting ya Prof ya. Kita lihat bagaimana Thailand punya, Anda menyebutkan sistem kesehatan yang sangat baik seperti itu. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya, insight-nya luar biasa. Semoga yang menyaksikan ini bisa mendapatkan lagi knowledge agar kita bersama-sama memerangi COVID ini dan juga mengedukasi paling tidak untuk keluarga kecil kita di rumah dan lebih besar lagi untuk masyarakat di luar sana. Terima kasih Prof. Chandra Yoga Aditama. Sehat-sehat, selamat menjalankan ibadah puasa Prof. Terima kasih. Baik, dan demikianlah segmen kedua di Indonesia Bicara ini, kita akan kembali sesaat lagi.